Tapi aku nggak. Sopo? Yang ngerekam tahu. Kita. Go it. Ini Udah udah di record. record nih, Bung. Oh ya udah. Oke. Oke, berarti kita mulai saja ya. Kawan-kawan. Boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kawan-kawan semua. Salam demokrasi. Saya mewakili kawan-kawan Front Perjuangan Rakyat ya Yogyakarta untuk membuka konferensi pers kita hari ini. Saya absen lagi ya. Di sini ada kawan-kawan LBH, terus kawan HMI Sleman, cabang Sleman, kawan HMI FH UMY, sama kawan FMN cabang Yogyakarta. Oke, mungkin langsung saja. Terima kasih kawan-kawan semua yang sudah bergabung. Hari ini seperti yang sudah kita jadwalkan bahwa hari ini kita akan melakukan konferensi pers untuk menyampaikan beberapa hal yang menjadi perhatian yang mungkin juga menjadi masalah yang cukup serius yang hari ini dihadapi oleh rakyat, yaitu pandemi COVID-19 dan dampaknya terhadap kehidupan rakyat di Indonesia ya, khususnya di Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bahwa tema kita dalam konferensi kali ini adalah negara gagal tuntaskan pandemi COVID-19, bangun solidaritas antar sesama rakyat, serta lawan kebijakan yang merugikan rakyat. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama Aliansi Front Perjuangan Rakyat Yogyakarta menyampaikan kepedulian dan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada seluruh korban COVID-19, baik yang sedang berjuang melawan penyakit maupun yang telah meninggal dunia. Front Perjuangan Rakyat Yogyakarta juga menyampaikan apresiasi dan rasa hormat yang tidak terhingga serta terima kasih kepada seluruh pasukan medis, dokter, dan relawan yang berdiri di garis depan untuk menangani dan melayani masyarakat yang terdampak COVID-19. Kawan-kawan sekalian, pandemi COVID-19 di Indonesia, seperti yang kita ketahui, telah menyebabkan krisis kesehatan yang cukup parah, bahkan berdampak pula pada krisis ekonomi rakyat yang cukup serius. Kebijakan pemerintah, seperti yang kita ketahui, baik PSBB sampai hari ini PPKM, tidak mampu menyelesaikan masalah COVID-19 di dalam negeri. Sementara itu, kenyataannya korban terus berjatuhan, baik yang terpapar COVID maupun yang meninggal dunia. Bahkan Indonesia telah menjadi negara dengan jumlah kasus tertinggi di dunia, kawan-kawan. Selain itu, pemerintah dalam melakukan atau menjalankan seluruh kebijakan yang dikeluarkan, seperti yang kita ketahui pula bahwa anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang besarannya mencapai 699,43 triliun sampai hari ini tidak mampu atau tidak mempunyai efek yang berarti dalam penanganan COVID-19. Apalagi menyelamatkan ekonomi rakyat Indonesia itu sendiri, kawan-kawan.
Sementara itu, melalui program PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional tadi, pemerintah berupaya keras dan maksimal untuk menyelamatkan ekonomi berjuasi besar komprador, ekonomi korporasi-korporasi besar, dan tuan tanah besar nasional berupa intensif pajak, tax amnesty, dan tax holiday. Yang besarannya itu sekitar 186,8 triliun rupiah, kawan-kawan. Sementara alokasi dana untuk di sektor kesehatan sebesar 176,3 triliun dan dana untuk bantuan sosial itu hanya sekitar 157,4 triliun, yang itu pun pada kenyataannya dikorupsi oleh pejabat kita, kawan-kawan. Ini adalah satu bukti nyata bahwa pemerintah setengah hati dalam menyelamatkan ekonomi dan kehidupan rakyat dibanding memberikan perhatian penuh terhadap ekonomi besar, korporasi-korporasi besar, kawan-kawan. Sementara itu juga kemiskinan dan kelaparan, PHK dan pengangguran, penggusuran dan perampasan tanah, serta putus sekolah yang sebenarnya sudah terjadi bahkan sebelum pandemi COVID-19 melanda di negeri ini, semakin diperparah hari ini dengan situasi yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah itu sendiri akibat COVID-19. Dan bahkan persoalan-persoalan tadi juga semakin akut dan meningkat di Indonesia, kawan-kawan, hari ini. Bahkan hari ini dengan kebijakan atau penerapan PPKM darurat yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparaturnya juga terkesan serampangan dan arogan, kawan-kawan. Sehingga di lapangan yang kita lihat, orang lebih takut, rakyat lebih takut sweeping oleh aparat daripada COVID-19 itu sendiri, gitu. Dan ini kemudian menyebabkan situasi semakin juga tidak terkendali dan tidak berefek signifikan terhadap angka penurunan kasus. Hari ini rakyat Indonesia bukan hanya dibatasi aktivitasnya saja, bukan hanya dibatasi mobilitasnya saja, tetapi gagasan, ide maupun kritik juga dibatasi oleh pemerintah melalui kebijakan PPKM ini, gitu. Bahkan sampai pada represi dan juga bisa saja dipenjarakan jika itu tidak sejalan dengan apa yang hari ini dilakukan oleh pemerintah, gitu. Atas nama stabilitas nasional untuk mengamankan situasi, ya rakyat terus ditekan, terus direpresi, dan terus tidak diberikan ruang untuk menyampaikan gagasan maupun aspirasi atau tuntutan bahkan terhadap situasi hari ini. Nah, berdasarkan situasi yang saya paparkan di atas, maka kami dari Aliansi Front Perjuangan Rakyat Yogyakarta akan melakukan beberapa rangkaian aksi yang antara lain kita akan melakukan rangkaian aksi dari tanggal 7 sampai tanggal 9, ya, puncaknya tanggal 9 Agustus. Jadi mungkin saya sedikit membaca rundown acaranya. Yang pertama,
hari Sabtu atau besok tanggal 7 Agustus 2021 bertempat di Tugu Palputih, kita akan mengadakan aksi mimbar bebas. Jadi untuk menyampaikan sikap kita maupun tuntutan kita, tuntutan rakyat dalam menanggapi situasi yang berkembang hari ini gitu. Yang kedua, kita akan melakukan aksi kemanusiaan pada tanggal 8 atau hari Minggu, yaitu kegiatannya adalah untuk membagikan ya sembako atau makanan kepada rakyat Jogja atau warga Jogja yang isoman maupun yang sangat membutuhkan. Seperti yang sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu ya, sudah berapa kali, 3 kali ya, melalui dapur untuk rakyat atau darurat. Nah, itu di tanggal 8 besok kita akan melanjutkan aksi kemanusiaan kita sebagai bentuk solidaritas ya antar sesama rakyat di tengah situasi seperti ini gitu kan kawan. Yang ketiga, aksi puncak kita akan kita adakan di tanggal 9 Agustus atau hari Senin. Itu bertempat di 0 km. Bentuk aksi kita adalah aksi massa. Nah, itu kawan-kawan kira-kira rangkaian kegiatan FPR dari tanggal 7 sampai tanggal 9. Nah, nanti juga kawan-kawan perwakilan dari lembaga maupun organisasi juga bisa menyampaikan sikap, ya, pandangan dan sikap terkait dengan bagaimana melihat situasi dan kondisi hari ini gitu. Nah, terakhir Front Perjuangan Rakyat Yogyakarta juga menyerukan kepada seluruh rakyat untuk terus memperkuat solidaritas antar sesama rakyat, serta bersatu untuk memperkuat perjuangan melawan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak dan merugikan rakyat itu sendiri. Oke, kawan-kawan, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan sama kawan-kawan perwakilan organisasi untuk menyampaikan sikapnya, sikap dan pandangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi. Hidup rakyat. Oke, mungkin langsung saja kepada kawan-kawan HMI Cabang Sleman mungkin untuk menyampaikan pandangan dan sikap organisasi. Oh ya, terima kasih Pak Dimas. Apakah suara saya dapat terdengar dengan baik? Bisa. Kedengar pas Bung, bisa Bung. Oh ya. Aman-aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Semoga kita bersama orang-orang yang kita sayangi diberikan kesehatan sampai pandemi ini selesai ya. Kami dari HMI Sleman sangat mengapresiasi perjuangan dari rekan-rekan di aliansi ini, di aliansi FPR, Panjang Umur Perjuangan. Terima kasih atas memberikan waktu dan kesempatan untuk kami bergabung dan membersamai teman-teman di sini. Sikap dari HMI Sleman jelas, kami sangat menyayangkan penanganan pandemi yang sejak awal terkesan serampangan dan pada akhirnya membawa kita semua di titik ini. Di titik di mana ribuan orang meninggal tiap harinya dan lebih banyak lagi masyarakat yang semakin menderita karena tidak bisa mencari sumber pendapatan. Mereka semua berpendapatan harian, cuma tidak ada kompensasi yang jelas dari pemerintah. Tidak semua elemen masyarakat pada akhirnya mendapatkan bansos dan pun mendapatkan BLT tidak sepadan dengan hasil kerja mereka. Kami sebetulnya mendukung pengetatan interaksi sosial demi penanganan pandemi.
Tapi tolong lakukan sesuai undang-undang karantina wilayah, di mana ada jaminan sosial yang sepadan untuk setiap elemen masyarakat. Studi kasus kami dari masyarakat di tempat prostitusi kelas bawah Bung Suwung, mereka dipaksa tutup selama hampir sebulan tanpa adanya jaminan sosial sama sekali. Hal itu yang kami mungkin bersama teman-teman yang lain perjuangkan ya, di mana penerapan PPKM ini sama sekali tidak ada landasan hukum dan justru yang paling rugi adalah rakyat. Apabila hitung-hitungan mengenai pendanaan uang negara, jelas justru PPKM juga nggak beda jauh menghabiskan uang dari lockdown gitu. Hitung-hitungannya sama aja. Bahkan dalam salah satu pakar ekonomi malah mengatakan justru akhirnya PPKM hitung-hitungannya lebih mahal daripada lockdown. Dan anggaran negara yang ada di sana justru tidak jelas manfaatnya kemana, dampaknya kemana. Di sisi lain, pergeseran kematian dari rumah sakit ke rumah-rumah karena masyarakat cenderung memaksakan ya isoman tanpa fasilitas kesehatan yang cukup. Itu mengutip dari Pak Rimawan Praditya ya, yang pernah mengatakan hal tersebut. Jadi seharusnya terdapat penguatan fasilitas kesehatan di level mikro, yaitu desa atau RT RW, seperti yang dilakukan oleh komunitas Sonjo atau Sambatan Jogja oleh Pak Rimawan. Di situ mereka akhirnya bergerak secara sendiri, secara organik, tanpa bantuan pemerintah untuk akhirnya membuat fasilitas-fasilitas kesehatan di level mikro. Nah, paling minimal seharusnya pemerintah dapat mensuplai oximeter atau alat bantuan pernafasan di level desa, RT, atau RW sebagai bantuan medis pertama, karena itu yang dibutuhkan sekarang. Mengingat memang jelas ada pergeseran kematian dari rumah sakit ke rumah-rumah warga. Seperti itu mungkin kami sangat mendukung pergerakan ini. Kami semoga panjang umur perjuangan, semoga segala hal yang kita perjuangkan ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan seluruh elemen masyarakat di Indonesia. Panjang umur masyarakat, panjang umur rakyat, panjang umur FPR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin usaha sampai. Terima kasih teman-teman. Semoga sukses sampai tanggal 9 ya. Oke, terima kasih kawan-kawan HMI Cabang Sleman atas pandangan dan sikapnya tadi ya yang cukup kritis, objektif. Dan juga tadi juga sudah ternyata kawan-kawan juga sudah melakukan aksi kemanusiaan juga di dekat tempat prostitusi ya, yang juga terancam penggusurannya di sana. Itu bisa nanti kita saling mengisi di agenda kemanusiaan. Oke, selanjutnya mungkin dari kawan-kawan HMI FHUMY. Oke. Waktu dan tempat dipersilakan, Bung. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ya dari HMI FHUMY juga memandang bahwasannya dari PSBB hingga PPKM itu adalah salah satu langkah yang sangat sia-sia, dan yang kedua yang harus kami soroti bahwasannya memang pemerintah atau rezim Jokowi Ma'ruf yang hari ini berkuasa itu sama sekali tidak serius dalam menangani pandemi COVID ya, khususnya hal ini bisa dilihat dari beberapa ocehan ya para menteri atau bahkan pejabat-pejabat pemerintahan yang ada di awal pandemi gitu, di tengah semua rakyat yang hari ini kesusahan dan pandemi mulai masuk ke Indonesia, respon dari pemerintah kita justru sangat serampangan hingga pada akhirnya penanganannya pun juga akan sangat serampangan. Hal itu terbukti dari misalnya hari ini misalnya tadi udah banyak banget disebutin terkait masalah tidak adanya jaminan sosial yang pasti ya. Terlebih lagi juga tidak adanya perlindungan hak asasi manusia ya kepada rakyat Indonesia oleh pemerintah Indonesia gitu hari ini. Hak asasi manusia yang saya maksud adalah jaminan-jaminan berupa kesehatan, jaminan-jaminan berupa bantuan sosial, atau jaminan-jaminan perlindungan hak atas kerja, bahkan
jaminan-jaminan terhadap hak atas edukasi ya, yang sangat 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 bisa dirasakan bagi teman-teman pelajar mahasiswa gitu. Misalnya hari ini di tengah situasi pandemi COVID, hari ini di tengah banyaknya juga kasus PHK yang terjadi di pabrik-pabrik gitu. Kampus hari ini dipaksa menjadi alat penyuplai tenaga kerja murah lewat kebijakan Nadiem Makarim yang dituangkan di dalam Omnibus Law, yaitu Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka yang biasa kita kenal. Dan Kampus Merdeka tersebut sudah banyak disepakati oleh beberapa kampus besar ya, khususnya kayak UGM bahkan kemarin melakukan promosi terkait itu gitu. Iya, promosi terkait Kampus Merdeka. Dan sejatinya kami memandang bahwasanya kebijakan pendidikan yang diperlukan saat ini adalah bagaimana pemerintah itu merealokasi dana abadi pendidikan agar maksimal penyerapannya di tataran daerah atau bahkan kota ya. Karena memang dana abadi pendidikan kita yang cukup besar itu tidak terserap dengan baik gitu, sehingga banyak kampus yang hari ini tidak bisa memberikan potongan yang cukup besar atau bahkan menggratiskan biaya kuliah selama pandemi gitu, karena memang dananya tidak bisa terserap gitu. Nah, harusnya pemerintah melakukan itu gitu, dan bukan malah melakukan kebijakan Kampus Merdeka yang hari ini itu esensinya adalah bagaimana korporasi atau perusahaan bisa mendapatkan tenaga kerja dengan upah yang sangat minimum gitu. Karena misalnya saya punya hasil temuan beberapa, misalnya ada beberapa kawan saya yang memang magang ya di tengah pandemi COVID ini di industri perhotelan itu dia sangat-sangat kesusahan gitu misalnya. Karena kenapa mereka magang? Karena beberapa kampus itu sudah melegalkan program ini gitu, sehingga itu sudah masuk dalam proses proses belajar mengajar gitu. Di tengah pandemi seperti ini mereka magang 3 bulan dengan tidak ada upah gitu. Artinya itu gratisan mereka bekerja, dan industri perhotelan yang hari ini sepi dan dia juga melakukan banyak PHK, otomatis shift yang dilakukan juga lebih panjang. Makanya bagi saya itu sangat-sangat menyiksa kami ya, bagi pelajar mahasiswa, dan di sisi lain juga yang kami butuhkan adalah bagaimana jaminan atas pendidikan itu dilaksanakan gitu. Berapa angka putus sekolah atau putus kuliah itu juga cukup tinggi hari ini di tengah pandemi gitu. Misalnya data yang saya dapat di UIN Sunan Kalijaga di tahun 2020 ada 500 mahasiswa yang tidak bisa melanjutkan kuliahnya misalnya. Bayangkan di tengah krisis kesehatan yang semakin akut di tahun 2021, berapa ribu atau berapa juta mahasiswa yang terpaksa cuti atau bahkan meninggalkan kuliahnya karena tidak mampu membayar kuliah itu. Dan yang kedua, kebijakan yang harusnya dikeluarkan di sektor pendidikan adalah bagaimana pemerintah hari ini menjamin kesehatan atau keselamatan jiwa ya bagi para pelajar mahasiswa gitu. Hari ini kita bisa lihat gitu hanya berapa kampus atau bahkan berapa sekolah yang hari ini memiliki kebijakan secara mandiri ya terkait vaksinasi dan swab berkala gitu. Artinya kami memandang bahwasanya pendidikan yang memang sejatinya sudah sangat industri ya, sudah menjadi ladang bisnis juga gitu. Itu pasti harusnya mempunyai keuntungan gitu. Namun memang yang kami yakini juga bahwasanya di tengah pandemi ini beberapa usaha mungkin itu mengalami penurunan omset ya. Bukan rugi tapi penurunan omset, yang artinya negara juga harus bertanggung jawab atas itu. Bagaimana negara mengeluarkan regulasi atau misalnya negara harus bisa mensubsidi uang bagi sekolah-sekolah swasta atau universitas-universitas swasta, bahkan di negeri sekalipun, supaya mereka bisa melakukan jaminan kesehatan gitu loh, memberikan keamanan bagi kita semua gitu, pelajar mahasiswa itu. Dan
aku pikir negara mampu untuk membuat itu semua gitu. Hari ini ya pemerintah Jokowi Ma'ruf, aku pikir dia mampu, seharusnya dia mampu untuk melakukan itu semua. Namun memang keberpihakan Jokowi Ma'ruf yang lebih mementingkan investasi itu juga menjadi sorotan di tengah pandemi ini. Artinya HMIF WMY hari ini mengecam dan menuntut pemerintahan rezim Jokowi Ma'ruf ya untuk segera menangani pandemi ini dengan serius gitu. Artinya kita sudah sekarat ini di bawah ini posisinya. Rakyat sudah susah di bawah ini gara-gara kebijakan yang dari awal tidak pernah sama sekali serius dan berpihak kepada rakyat sebenarnya. Itu mungkin dari kami ya, sedikit paparan dan sikap kami, dan kami mendukung perjuangan kawan-kawan Front Perjuangan Rakyat ya untuk melakukan aksi ya di selama PPKM ini. Panjang umur perjuangan, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kawan-kawan HMI FHUMY yang sudah menyampaikan pandangan dan aspirasi juga mengenai situasi yang terjadi di sektor mahasiswa ya, di sektor pendidikan, dan dampak nyata dari kebijakan pemerintah terhadap mahasiswa itu sendiri ya, cukup miris bahwa tidak ada yang bisa diselamatkan dari kebijakan di sektor pendidikan ya bagi mahasiswa hari ini ya, sehingga itu juga berdampak pada cuti dan juga mungkin putus kuliah juga kawan-kawan di mahasiswa akibat tidak ada jaring pengaman yang serius dari pemerintah untuk sektor pendidikan. Oke, selanjutnya pandangan dari kawan-kawan Front Mahasiswa Nasional cabang Yogyakarta, FMN Yogyakarta ya. Waktu dan tempat saya persilakan. Kebetulan orangnya ada di samping saya ini, nebeng. Terima kasih, Bung. Oke, selamat siang kawan-kawan. Salam demokrasi. Ya, perkenalkan, saya Panggi dari FMN cabang Yogyakarta. Hari ini juga terlibat dalam konferensi pers dalam menyikapi perpanjangan PPKM di tahun 2021. Secara umum tadi sudah disampaikan oleh Koordinator Umum Front Perjuangan Rakyat tentang situasi yang hari ini berkembang di tengah masyarakat, dan juga ada beberapa pandangan dari kawan-kawan HMI terkait dengan kondisi rakyat ya secara khusus di sektor. Kemudian ada juga pandangan soal bagaimana kemudian situasi pendidikan di Indonesia di tengah kebijakan PPKM dan pandemi COVID-19. Yang menjadi garis umum dari pandangan FMN adalah bagaimana kemudian jaminan atas hak rakyat dan terkhusus jaminan atas pendidikan di tengah situasi pandemi COVID-19 menjadi satu hal yang sangat penting untuk segera kita belajar dan kita diskusikan dan kita suarakan di tengah situasi yang semakin mencekam hari ini. Kita bisa melihat bagaimana kebijakan rejim Jokowi Ma'ruf di awal pandemi, ya, hingga kemudian kita bisa melihat juga bagaimana hal ini terjadi pula di tahun 2021. Kebijakan PSBB, kebijakan PPKM, tidak ubahnya bagaimana bentuk ketidakseriusan dan bentuk yang sangat
seadanya gitu. Dalam kasus penanganan COVID, bahkan bagaimana kemudian mendongkrak ekonomi rakyat di tengah situasi pandemi, sangat terkesan seadanya dan tidak berperi kemanusiaan. Kita sudah melihat, kita sudah bisa menyaksikan, kita bisa mendengarkan keluh kesah, kemudian banyak tragedi dan peristiwa yang kemudian menimpa rakyat akhir-akhir ini ya. Bagaimana peningkatan kasus COVID-19 yang semakin terus meningkat di kota-kota besar ya, di Jawa dan Bali, dan kemudian bagaimana kemudian kematian yang terus meningkat pula gitu. Nah, dari situasi tersebut kemudian dibalas oleh rejim hari ini dengan kebijakan yang sangat fasis, kebijakan yang culas, kebijakan yang tidak mempunyai sisi kemanusiaan. Hari ini rakyat dibiarkan terus terbunuh oleh pandemi COVID dan terus dibiarkan lontang-lantung mencari sumber kehidupannya. Sejatinya seluruh kebijakan dari PSBB dan PPKM adalah bagaimana kemudian mendorong seluruh sektor ekonomi yang dimiliki oleh berjuasi nasional maupun berjuasi komprador, tanpa kemudian bagaimana nasib rakyat di tengah situasi pandemi COVID hari ini. Roda ekonomi rakyat dari mulai UMKM hingga pedagang kecil yang kemudian hari ini sangat terdampak dengan kebijakan PPKM hari ini tidak pernah disentuh, tidak pernah kemudian jadi perhatian khusus oleh pemerintah rejim Jokowi JK. Terkhusus di wilayah pendidikan, hari ini tadi sudah disampaikan beberapa hal ya soal kebijakan kampus merdeka. Mungkin yang perlu kita lihat adalah bagaimana kemudian di tengah situasi yang amat krisis yang menimpa seluruh rakyat Indonesia, tidak terkhusus adalah orang tua peserta didik, mahasiswa maupun pelajar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai kepanjangan tangan dari rejim Jokowi Ma'ruf dan seluruh instansi kampus di Indonesia hari ini semakin menunjukkan watak yang sangat komersil, menunjukkan watak yang tidak tahu malu. Karena di situasi yang begitu sangat mencekam, kampus-kampus dan kementerian terkait kemudian tidak menunjukkan sebuah kebijakan yang meringankan bagaimana biaya pendidikan di situasi pandemi hari ini. Kita bisa melihat tren kenaikan biaya pendidikan di kampus ya, PTS maupun PTN hari ini kira-kira hingga 10%. Gitu. Nah, kenaikan biaya kuliah tersebut kemudian tidak dibarengi dengan bagaimana subsidi atas akses masyarakat atau kemudian subsidi biaya pendidikan di situasi pandemi hari ini. Nah, itu menunjukkan bahwa kemudian hari ini pendidikan sebagai hal yang sangat komersil, ya. Kemudian negara melepas tangan dari pendidikan itu menjadi sangat nyata. Kampus sebagai institusi pendidikan kemudian terus mengintensifkan penghisapan terhadap mahasiswa dan kepada seluruh orang tua mahasiswa yang hari ini terdampak secara ekonomi ya akibat pandemi COVID dan kebijakan PPKM hari ini. Atau kemudian di sektor kaum tani hari ini juga kita bisa melihat bagaimana masifnya impor dari luar negeri yang kemudian menyebabkan hasil produksi pertanian kaum tani di Indonesia kemudian semakin merosot, semakin jatuh harganya, dan bagaimana kemudian permainan tengkulakisme dan monopoli pasar yang mengakibatkan hasil produksi pertanian yang tidak bisa meningkat, tidak bisa mendongkrak perekonomian kaum tani pedesaan. Itu juga salah satu kampanye kita ya di tengah situasi pandemi ini di sektor kaum tani.
dan juga hubungannya dengan bagaimana kemudian jaminan hidup, jaminan kehidupan rakyat di tengah situasi pandemi. Yang tadi sudah disebutkan oleh kawan-kawan soal bantuan sosial ini juga tidak mampu menjamin bagaimana produksi kaum tani di pedesaan semakin meningkat. Karena trennya yang kita lihat adalah bagaimana kemudian harga-harga kebutuhan pokok kemudian mulai naik dan hasil produksi kaum tani di pedesaan, tapi tidak mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Itu juga bukti bagaimana kemudian di sektor kaum tani juga hari ini berdampak sangat serius akibat kebijakan rejim Jokowi Ma'ruf atas situasi pandemi dan PPKM hari ini. Mungkin itu dari Front Mahasiswa Nasional. Terima kasih kepada kawan-kawan Front Perjuangan Rakyat yang hari ini sudah melakukan konferensi pers. Saya akan kembalikan ke koordinator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kawan dari Front Mahasiswa Nasional cabang Jogja ya. Tadi sudah disampaikan pandangan dan sikap dari FMN. Ada beberapa hal yang cukup krusial ya. Tadi juga disinggung bukan hanya di sektor pendidikan yang hari ini tidak memberikan jaring pengaman terhadap mahasiswa dan orang tua, mahasiswa dan siswa dan pelajar, tapi malah semakin menunjukkan karakter dan watak yang komersil ya, dengan berbagai kebijakan yang hari ini dikeluarkan oleh pemerintah. Mungkin kita langsung saja kepada kawan-kawan Seruni ya, kawan-kawan Serikat Perempuan Indonesia cabang Jogja. Waktu dan tempat dipersilakan kawan. Silakan kawan-kawan dari Seruni untuk menyampaikan pandangannya. Ada kawan Seruni? Atau langsung saja kepada kawan LBH mungkin. Kawan-kawan LBH untuk menyampaikan pandangannya. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih teman-teman FPR dan beberapa ini ya, organisasi yang tergabung dalam FPR dalam konferensi pers siang hari ini. Terima kasih sebelumnya. Kami dari LPH Jogja tentunya mengucapkan ini ya, apresiasi kepada teman-teman FPR yang telah ikut mengawal gitu ya proses penanganan COVID di Indonesia ataupun di Jogja secara khususnya. Sebelumnya saya Abdul Malik Akdom dari LBH Jogja gitu ya. Pertama kami menyampaikan turut berbela-sungkawa begitu ya kepada seluruh elemen masyarakat yang kemudian dalam hal ini menjadi korban begitu ya akibat dari pandemi COVID-19. Yang kedua juga kami turut serta mendoakan begitu ya, semoga masyarakat yang kemudian saat ini terkonfirmasi positif yang ataupun yang sedang menjalankan proses isolasi mandiri, semoga kemudian diberikan kesehatan dan segera pulih sebagaimana
dapat melanjutkan aktivitas-aktivitas seperti biasanya begitu. Mungkin tidak banyak begitu ya yang akan saya sampaikan dalam hal ini gitu ya, karena sebetulnya juga teman-teman barusan sudah memberikan pandangan gitu ya terkait substansi maupun isu-isu yang sudah disebutkan sebelumnya, seperti memberikan jejaring pengamanan sosial dan lain sebagainya gitu ya. Beberapa hal yang kemudian perlu kami sampaikan adalah bahwa gitu ya, kalau ngomongin soal pandemi COVID-19, posisinya memang secara subjek gitu ya, negara dalam hal ini memang menjadi aktor utama gitu ya terkait dengan pemenuhan atas kebutuhan masyarakat yang dalam hal ini notabene-nya terdampak akibat dari pandemi ini gitu ya. Kita bisa kemudian melihat gitu ya beberapa aturan perundang-undangan yang memang dia mensyaratkan ataupun dia mewajibkan pemerintah ataupun pemerintah daerah dalam hal memberikan perlindungan yang sifatnya itu secara aktif terhadap masyarakat yang dalam hal ini terdampak gitu ya. Sebutlah kemudian ada Undang-Undang 6 tahun 2018 tentang karantina wilayah yang saat ini juga kalau kemudian kita kontekstualisasikan dengan kebijakan PPKM, PSBB dan lain sebagainya, sebetulnya dua kebijakan itu memang tidak sejalan ataupun tidak senada dengan substansi daripada Undang-Undang kekarantinaan wilayah gitu ya. Yang mana kemudian juga disebutkan gitu ya bahwa kebutuhan mendasar dari masyarakat yang terkena dampak dari pandemi ini memang dibebankan kepada pemerintah pusat. Tak hanya itu gitu ya, bahkan sampai kemudian kebutuhan terhadap hewan ternaknya pun juga itu menjadi kewajiban oleh pemerintah pusat. Namun nyata-nyatanya begitu ya, malah kemudian undang-undang ini tidak diterapkan secara maksimal oleh pemerintah kita, sehingga kemudian proses ataupun dampak-dampak yang kemudian dirasakan oleh masyarakat itu berdampak secara serius hingga saat ini gitu ya. Itu satu ya di undang-undang karantina wilayah gitu ya. Di undang-undang lain juga gitu ya, semacam undang-undang penanggulangan bencana nomor 24 tahun 2007 gitu ya. Itu juga disebutkan gitu ya bahwa pemerintah dalam hal ini memang dalam hal melakukan penanggulangan bencana memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya seperti pangan, sandang, pelayanan kesehatan, penampungan serta kemudian tempat hunian gitu ya. Jika kemudian hal undang-undang ini kemudian kita kontekstualisasikan dengan apa yang terjadi di sekitar kita gitu ya, banyak sekali kemudian masyarakat yang dalam hal ini terbatas gitu ya untuk mengakses layanan kesehatan gitu. Beberapa waktu lalu kita dikagetkan gitu ya dengan beberapa pemberitaan terdapat kemudian masyarakat yang kemudian menjalankan isolasi mandiri gitu ya, lalu kemudian masyarakat ini kemudian meninggal dunia gitu ya saat kemudian melakukan isolasi mandiri. Nah, hal itu kemudian memang sangat disayangkan gitu ya, dan bisa kemudian dipertanyakan kemana kemudian kontribusi pemerintah kita selama ini gitu ya dalam hal itu gitu ya. Lalu kemudian juga dalam undang-undang kesehatan gitu ya, itu juga disebutkan gitu ya bahwa memang pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat juga wajib memenuhi fasilitas layanan kesehatan di Indonesia gitu ya. Namun sayangnya gitu ya, sekali lagi kalau kemudian kita melihat konteks kejadian, konteks keadaan yang kemudian terjadi di Yogyakarta, banyak sekali pemberitaan-pemberitaan yang kemudian menyebutkan gitu ya fasilitas rumah sakit kita itu sangat terbatas gitu ya, dalam hal kemudian memberikan pelayanan kesehatan. Di awal Juli lalu gitu ya, ada sebuah reportase yang kemudian menyebutkan gitu ya 63 pasien di RSUD Sarjito meninggal dalam sehari gitu ya, lantaran kemudian
adanya keterlambatan pasokan oksigen yang kemudian diduga menjadi salah satu penyebab meninggalnya puluhan pasien tersebut. Nah, artinya dalam hal ini memang pemerintah daerah, pemerintah pusat memang mau tidak mau harus memberikan gitu ya. Dalam hal ini memang saya rasa abai gitu ya terkait dengan pemenuhan fasilitas layanan kesehatan yang selama ini juga mengatur mereka gitu yang yang memiliki kewajiban untuk memenuhi fasilitas layanan kesehatan itu. Nah, kita juga dipertontonkan gitu ya dengan proses ataupun praktik korupsi yang kemudian syarat dalam pemberian layanan bantuan sosial yang waktu itu menyebut gitu ya Menteri Sosial gitu ya yang melakukan korupsi bansos gitu ya, yang kemudian memang posisinya saat ini juga masyarakat di bawah itu sangat membutuhkan bantuan sosial itu gitu ya. Semacam kemudian saya mengutip gitu ya riset yang kemudian dilakukan oleh LBH gitu ya. Kami melakukan riset terhadap masyarakat-masyarakat yang rentan gitu ya, masyarakat yang dalam hal ini memang seringkali mendapatkan diskriminasi gitu ya terhadap 12 organisasi rakyat yang dalam hal ini salah satunya terhadap teman-teman yang dalam hal ini mereka memiliki pandangan politik semacam terhadap teman-teman komunitas rentan, teman-teman miskin perkotaan gitu ya, teman-teman dalam hal ini mereka yang kemudian LGBT gitu ya. Pada prinsipnya gitu ya, semua terdampak gitu ya. Data yang kemudian disebutkan di sini gitu ya dari hasil riset itu ada 50% yang kemudian memang masyarakat gitu ya yang kemudian berafiliasi dari 12 komunitas ini memang 50% itu kehilangan pekerjaan akibat dari pandemi Covid gitu ya. Sedangkan kemudian dalam hal ini gitu ya bantuan pemerintah itu tidak menyasar secara keseluruhan terhadap elemen masyarakat disebutkan gitu ya. Hanya 39% yang kemudian mendapatkan bantuan sosial daripada yang dilakukan oleh pemerintah. Mayoritas lainnya 61%-nya pun juga dalam hal ini teman-teman yang teman-teman komunitas gitu ya, dia tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Gitu ya. Sayangnya kemudian dalam hal ini gitu ya, pemerintah harusnya harus menjangkau gitu ya sampai kemudian komunitas-komunitas rentan sekalipun gitu ya, bukan justru kemudian hal ini menjadi banjakan korupsi gitu ya. Artinya memang kami juga menyerukan gitu ya terhadap masyarakat luas gitu ya bahwa proses pengawalan terhadap bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah ke depan ini memang nggak mau tidak bersifat diskriminatif gitu ya, mau tidak mau memang harus dikawal yang namanya bentuk transparansinya gitu ya. Artinya memang dalam hal ini apakah kemudian PPKM diberlanjutkan ataukah tidak gitu ya, sepanjang kemudian kebutuhan dasar masyarakat gitu ya dalam hal ini tidak dipenuhi oleh pemerintah gitu ya, saya kira juga hal ini menjadi catatan keberhasilan gitu ya. Tidak mungkin kemudian negara dalam hal ini bertindak represif dalam melakukan penindakan-penindakan terhadap masyarakat yang kemudian dinilai tidak taat terhadap prokes, aturan PPKM, PSBB dan lain sebagainya, sepanjang kemudian memang pemerintah tidak mau gitu ya memberikan jaminan sosial terhadap masyarakat terdampak ini. Saya kira pilihan-pilihan represivitas gitu ya berupa pendekatan-pendekatan yang sifatnya arogan baik dari aparat penegak hukum gitu ya, tanpa kemudian memang sepanjang kemudian kebutuhan sosial yang sifatnya itu basic need masyarakat, jika kemudian itu tidak dipenuhi, saya kira gitu ya
kebijakan apapun gitu ya untuk mempersempit roda gerak masyarakat, saya kira itu akan sia-sia juga. Mungkin itu dari saya gitu ya, mewakili teman-teman LBH Jogja. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Abdul atas sikap ya mewakili kawan-kawan LBH tadi. Saya pikir dari semua sikap dan pandangan kawan-kawan ada benang merah yang satu ya, terkait melihat situasi yang berkembang hari ini dengan situasi COVID dan kebijakan pemerintah yang akhirnya tidak sanggup untuk berbuat maksimal untuk dalam penanganan COVID maupun dalam penyelamatan ekonomi dan kehidupan rakyat. Karena waktu sudah mau salat Jumat, jadi mungkin dan semua sudah menyampaikan, dari tiap perwakilan sudah menyampaikan pandangannya, jadi saya pikir konferensi pers kita Front Perjuangan Rakyat hari ini kita cukupkan sampai di sini ya, kawan-kawan semua. Terima kasih atas waktu, pikiran, dan tenaga kawan-kawan yang sudah kawan-kawan luangkan untuk konferensi pers kita. Sampai ketemu di medan perjuangan. Oke kawan-kawan, konferensi pers kita kali ini saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi.